Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Afifa dengan NPM 2452011082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hukum perikatan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Siti Nurhasana SH, MH. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Yang intinya, kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang membuatnya. Contohnya, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, tentang pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak atau kreditur berhak menuntut sesuatu dari pihak lain atau debitur, dan pihak debitur berkewajiban untuk memenuhinya. Dasar timbulnya perikatan, yang pertama ada dari perjanjian, misalnya kontrak jual-beli, dan yang kedua dari undang-undang, misalnya tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum. Lanjut, yang ketiga, tentang wan prestasi. Wan prestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Bentuk-bentuk wan prestasi yang pertama, tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Dan yang kedua, melaksanakan tapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Ketiga, melaksanakan terlambat dari waktu yang ditentukan. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Lalu ada akibat wan prestasi. Yang pertama, kewajiban membayar ganti rugi. Kedua, dapat dibatalkannya perjanjian. Dan yang ketiga, dapat diminta pemenuhan prestasi melalui pengadilan. Lanjut, perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu menggantinya. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama ada perbuatan aktif atau pasif. Yang kedua, perbuatan itu melawan hukum. Yang ketiga, ada kesalahan pelaku. Yang keempat, ada kerugian pada pihak lain. Yang kelima, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Contohnya itu seperti merusak barang orang lain, mencemarkan nama baik, atau membocorkan rahasia perusahaan. Selanjutnya, tentang overmatch atau keadaan memaksa. Overmatch adalah keadaan di luar kekuasaan debitur yang menyebabkan ia tidak dapat memenuhi prestasi. Contohnya, bencana alam, kebakaran besar, perang, wabah, atau kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian. Akibat hukumnya yang pertama, debitur tidak dapat dipersalahkan. Yang kedua, bebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Dan yang ketiga, perjanjian dapat ditunda atau batal demi hukum, tergantung sifat overmatch-nya. Lanjut tentang asas-asas perjanjian. Yang pertama, ada asas konsensualisme yang artinya perjanjian lahir karena adanya kesepakatan para pihak tanpa perlu formalitas tertentu. Kedua, asas kebebasan berkontrak yang artinya bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian. Ketiga, asas pacta sunt servanda yang artinya janji harus ditepati. Perjanjian berlaku mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang keempat, asas itikat baik atau good faith, yang artinya para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan kejujuran dan saling menghormati hak masing-masing. Dan yang terakhir, kelima, asas kepribadian, yang artinya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, tidak mengikat pihak ketiga. Dan yang terakhir tentang pasal 1320 KUH Perdata atau syarat syah perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat syah perjanjian itu ada 4. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
yang artinya tidak boleh ada paksaan, kehilafan, atau penipuan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian, yang artinya pihak harus cakap hukum atau dewasa dan sehat pikiran. Yang ketiga, suatu hal tertentu, yang artinya objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan. Dan yang terakhir, yang keempat, suatu sebab yang halal, yang artinya tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Klasifikasi, yang pertama syarat subjektif, kesepakatan dan kecakapan. Jika tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Yang kedua, syarat objektif, hal tertentu dan sebab yang halal. Jika tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sekian presentasi saya tentang materi hukum perikatan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.